Jadi Nabi membawa wahyu, tadi menerima wahyu yang datang dari malaikat Jibril nih. Nah, Nabi itu paham langsung, disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, apa yang disampaikan? Pemahaman kisah Al-Quran tadi. Nah, ilmu Al-Quran tadi disampaikan. Nah, lalu sahabat nih paham, mengerti bahwa di antara pesan dari Quran itu kita disuruh mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi yang permulaan bertauhid itu adalah Nabi kita. Lalu Sidin paham, Sidin ajarkan pulang kepada para sahabat. Yang permulaan tahu, nih yang makhluk Allah nih, sebelum yang imbah malaikat Jibril nih, yang tahu yang ajaran yang qul huwallahu ahad. Siapa nih toh yang permulaan tahu? Nabi kita. Sebab turunnya kepada Nabi kita. Katakan olehmu hai Muhammad, Allah itu Esa. Nah, jadi mengajarkan kepada para sahabat bahwa Allah itu Isa, yang permulaan mengajarkan itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahamannya yang permulaan mengajarkan bahwa Allah bersifat wahdaniyat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang menerima pulang ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Nabi kita juga menerima itu. Paham Sidin? Sidin sampaikan ke kita, kepada umat, kepada para sahabat Sidin. Artinya diciptakan manusia ini ya Nabi, tujuannya satu, untuk beribadah. Maksud beribadah di sini untuk mengenal Allah. Nah, jadi tujuan kita dijadikan mencungkung di dunia untuk mengenal Allah. Nah, maka itu jadi wajiblah hukumnya belajar. Yang pelajaran tersebut menjadikan kita kenal dengan Allah. Nah, maka memperkenalkan Allah kepada para sahabat itu permulaan Nabi kita. Maka oleh para ulama dipadahkan wajib ain mengenal akan Allah tersebut, yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Nah, imbah ninto pulang Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Ayat di Quran juga ninto. Nabi paham, Nabi tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi-isinya antara keduanya, antara langit dan bumi itu seluruhnya Allah menciptakan. Yang permulaan tahun itu Nabi, disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi mengajarkan pulang kepada para sahabat, ujar Nabi, ada Allah yang sudah menjadikan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, ada Allah. Sebab ada ciptaannya. Berarti Allah itu ada. Bahasa Arabnya ada itu ya wujud. Nah, maka yang memperkenalkan bahwa Allah bersifat wujud yang paling permulaan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi diturunkan wahyu kepada Nabi oleh malaikat Jibril. Nah, bunyi ayatnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nabi yang permulaan tahun itu, Nabi pulang mengajarkan kepada para sahabatnya. Apa yang Nabi ajarkan? Ujar Nabi, nah wahai para sahabatku, Allah itu yang kita sembah itu, yang kita jadikan Tuhan itu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan itu wajib bersifat kekal. Nah, kekal itu bahasa kita, bahasa Arabnya baqa. Nah, jadi yang mengajarkan sifat baqa permulaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Nah, turun pulang ayat Quran, laisa kamislihi syai'un. Allah itu kada kawat diumpamakannya, kada serupa dengan apapun, kada serupa dengan yang baharu. Nabi paham, Nabi sampaikan kepada para sahabat, Nabi lajari. Ujar Nabi, wahai para sahabatku, Allah itu kada ada sesamaannya. Laisa kamislihi syai'un. Nah, kada ada sesamaannya, bahasa Arabnya mukhalafah lil hawadis. Permulaan yang mengajarkan bahwa Allah wajib bersifat mukhalafah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Nah, turun pulang Quran bunyinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi yang tahun itu Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ujar Nabi, Allah itu berisi sifat kudrat. Nah,
Maka yang pemulaan malajarakan sifat kudrat yang wajib bagi Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka jelaslah sudah ajaran sifat 20 adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, paham aja lah. Nah, ya kalau jadi seluruhnya berdalil. Dalil itu datang dari mana? Dari Quran. Siapa yang menyampaikan Quran ke kita? Nah, ke sahabat dulu ya Pak, ya Nabi. Nabi yang melajarakan, bukan hanya sekadar menyampaikan, tapi melajarakan, mengajarkannya kita kepada para sahabat. Jadi sahabat itu seluruhnya adalah disebut sahabat sampat bertamu lawan Nabi, sampat mengambil ilmu lawan Nabi. Nah, ilmu apa yang disampaikan Nabi? Pertama, ilmu mengisahkan Allah atau ilmu mengenal Allah, ilmu meminandui Allah yang disebut ilmu tauhid. Nah, itu. Imbah tu pulang tata cara beramal beribadah, sampaikan Nabi pulang. Nah, Nabi menyampaikan langsung dengan cara mempraktikkan. Jadi para sahabat ini melihat gawian Nabi. Nungka inikah Nabi berwudu, nungka inikah Nabi sembahyang, kelihatan oleh para sahabat. Nah, sahabat ini melihat langsung dari sumber utama, yaitu kelakuan Nabi. Langsung dilihat oleh para sahabat. Nah, melihat langsung, oh kayak ini caranya, kayak ini caranya. Kada perlu penjelasan karena langsung melihat contoh. Nah, maka yang paling alim tentang hadis Rasulullah adalah para sahabat. Melihat langsung. Oh, kayak itukah Nabi mengangkat tangan, kayak itukah, lengkap seluruhnya. Makanya gawian Nabi, ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, gerak dan diamnya menjadi tafsir bagi Al-Qur'anul Karim. Nah, ninto. Nabi sampaikan berataan dan Nabi contohkan. Imbah ninto pulang, Nabi pulang berisi akhlak Nabi penyabar benar. Jadi yang narang sabar yang termasuk sekarang ajaran tasawuf itu sudah ada di zaman Nabi, sudah Nabi contohkan. Ditawaki Nabi, pacul, patah gigi Nabi, ditawaki itu. Nah, sampai yang malaikat gunung bertawar, hamput akankah gunung ini ke situ? Jadi Nabi jangan. Sabarnya Nabi. Nabi sudah bersifat sabar. Maka kalau ada pembahasan sabar sekarang ini dalam kitab tasawuf, itulah akhlaknya Rasulullah. Yang paling basic sifat syukur siapa? Nabi kita. Berarti sampai bangkak sembahyang. Ditakuni kenapa pian padahal sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih sembahyang sampai bangkak batis nangka itu? Afala akunu abdan syakura. Nah, aku kada hendak dipadahkan menjadi hamba yang kada bersyukur. Nah, syukur ajaran tasawuf. Memang kata-kata tasawuf kada ada di zaman Rasulullah, tapi ajarannya sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Hilim, lambat marah, itu akhlak Nabi. Sangka baik, akhlak Nabi. Nabi itu sangka baik luar biasa. Yang kisah Abu Jahal, ngertiin semalam lah. Sampai bertemu Abu Jahal lah. Abu Jahal itu ngalihain Abu Jahal. Banyak kisahnya, tapi Nabi tetap bersangka baik dengan Abu Jahal. Nah, sangka baik husnudzon itu adalah akhlaknya Nabi. Imbah nintu pulang sifat rahman, sifat rahim dan seterusnya yang ada diajarkan dalam ajaran tasawuf kita itu seluruhnya diambil dari kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa memadahkan ajaran tasawuf sesat, dasar bungul senyata-nyatanya. Kada paham. Bila ada memadahkan bahwa ajaran sifat 20 sesat, dasar bungul sebungul-bungulnya, dasar kada paham. Nah, bila ada yang memadahkan kita itu langsung ke Quran dan hadis saja berpikir, kada usah mengumpati ulama, ini makam dasar alan pada bungul lagi, dasar tambok setambok-tamboknya. Nah, kada kawa kita kada sejaman lawan Nabi. Ada sejaman lawan Nabi. Quran itu turun bukan kepada kita, turun kepada Rasulullah, disampaikan Nabi kepada para sahabat. Yang memahami Quran itu Nabi. Yang paling paham Quran itu Nabi. Itu dulu. Lalu Nabi sampaikan kepada para sahabat, langsung dicontohkan, dipraktikkan kepada para sahabat. Jadi yang paling mengerti Quran setelah Nabi ya para sahabat. Nah, para sahabat ini kan bisa murid pulang.
dilajarakan pulang ilmu yang dari Nabi ini nah kepada murid-murid oleh sahabat ini. Nah kayak Anas bin Malik, beisi murid Imam Hasanul Basri, Sayyidina Ali termasuk perguruan Imam Hasanul Basri juga dan lain sebagainya. Nah terus menerus karena pulang muridnya sahabat ini yang disebut tabi'in ini beisi murid pulang disebut tabi'ut tabi'in. Maka ilmu itu bukan hanya sekadar melihat tulisan tapi langsung melihat contoh. Jadi ujar sahabat kepada muridnya nah yang pemahaman nang kayak ini nang kayak ini karena aku langsung melihat nabi kayak ini. Nah itu yang bujur ilmu. Amun kita langsung ke Quran, nah, baca Quran mana putus benar sanadnya jauh benar, hendak memaham seorang ada kawa. Nah hendak sembahyang cara kembali kepada Quran dan hadis, hendak sembahyang ada kawa. Mun kadang meliwat para ulama, guru-guru kita. Nah, kita tahu bahwa sembahyang angkat tangan kayak ini dari Quran kah, dari hadis kah? Dari guru. Ya kada? Nah, jadi jangan dipadahkan harap mana aja guru ulama tuh lawan Quran dan hadis ya. Nah, itu nyawa kada pintar darahnya. Nah, guru kita dari gurunya. Nang kayak itu. Nah, guru sidin dari guru sidin lagi terus nah sampai kepada Imam Syafi'i. Bukan berarti kita mau umpat Imam Syafi'i, kita tetap mau umpat Nabi, mau umpat Quran, tetapi sesuai dengan yang diatur sudah oleh Imam Syafi'i. Nah kayak itu. Jadi jangan dibanding-bandingkan harus mana Imam Syafi'i lawan Nabi aja mungol. Nah kata memahami kelakuan Nabi, memahami ibadah Nabi kayak apa supaya bujur oleh para ulama diatur. Nah, sebab kada seberataan orang tu alim